Saya pernah melihat seorang konglomerat, waduh punya segala sesuatu, tidur hanya sedikit, banyakkan mereka tidurnya itu cuma di bawah 5 jam. Tapi keluarganya tidak pernah ketemu, gak ada keharmonisan. Saya bilang saya gak iri dengan suksesnya, buat apa? Kalau saya jual apa yang berharga di hidup saya, mungkin saya dapatkan berkat materi. Tapi apakah itu berkat? Saya rasa bukan itu ya. Saya rasa kita punya prioritas yang benar. Jangan mengejar dunia dengan hampa. Masih ada di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula. Dan bagaimana kamu lihat keadaannya sekarang? Bait suci yang dibangun baru nih loh. 66 years after. Yang dibangun ini kalah materi sungguhan. Kalau dulu kayu aras, ini kayunya sudah grade-nya kedua, ketiga. Dulu pakai marmer, pakai granit yang dimana itu pakai emas. Sekarang cuma pakai batu yang dipoles atau pakai granit. Pakai tile-tile yang mirip-mirip marmer gitu, yang gampang maintenance-nya. Yang dulu lebih luxurious, yang sekarang lebih praktis. Dan bagaimana kamu lihat keadaannya sekarang? Hagai membandingkan, memancing iman. Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Semua orang-orang kaum tua berkata, iya betul, kalah jauh. Tapi Hagai menegur mereka. Tahukah Anda, kalau orang yang suka membandingkan, rumput tetangga akan selalu lebih hijau daripada rumputnya. Jaga-jaga jikalau Anda suka membandingkan rumputmu dengan rumput tetangga, hitung juga water bills-nya. Tagihan airnya itu luar biasa di musim kemarau. Jangan cuma melihat hasil akhirnya. Bandingkan juga harga yang dibayar. Saya nggak pernah iri sama orang kok. Saya pernah melihat seorang konglomerat, waduh punya segala sesuatu, tidur hanya sedikit, banyakkan mereka tidurnya itu cuma di bawah 5 jam. Tapi keluarganya tidak pernah ketemu, gak ada keharmonisan. Saya bilang saya gak iri dengan suksesnya, buat apa? Kalau saya jual apa yang berharga di hidup saya, mungkin saya dapatkan berkat materi. Tapi apakah itu berkat? Saya rasa bukan itu ya. Saya rasa kita punya prioritas yang benar. Jangan mengejar dunia dengan hampa. Jangan kita terpancing dengan mata kita. Karena ketika kita merasa kita nggak punya apa-apa, biasanya kita kan jadi picik hatinya. You know, when you think that what you have is too small, it's a temptation. Never to thank God for it, and never to give to help others. Saya nggak berkata cuma dengan materi, tapi smallness of our gifts sometimes could spell temptation. Misalnya soal persembahan. Saya nggak ngomong duit tapi sebagai contoh aja, ilustrasi. Aduh, aku cuma punya 2 peser uang. Emangnya ini bisa membuat perbedaan gitu bagi bait suci? Nggak usah lah. Tunggu aku punya banyak baru aku memberi. Misalnya waktu. Waktuku itu cuma segitu. Masa bisa aku berguna? Tunggu nanti kalau aku sudah selesai mortgage rumah. Sesudah semua yang kumimpikan, kudapatkan, aku akan melayani Tuhan. Orang itu tunggu banyak dulu baru dikasih ke Tuhan. Baik itu waktu, baik itu talenta. Talentaku pas-pasan, doa pun belum terlalu bisa. Nanti deh suatu hari kalau aku lebih rohani. Kapan rohaninya? Manusia itu selalu begitu. Kalau dia merasa apa yang dia miliki terlalu sedikit, terlalu kecil atau terlalu lemah, dia tidak persembahkan, tunggu banyak. Makanya itu di sini Hagai bertanya, ada nggak di antara kalian yang melihat rumah itu semula rumah Salomo? Bagaimana kamu lihat sekarang, kamu bandingkan dengan rumah yang ini? Bukankah keadaannya di matamu seperti nothing atau tidak ada artinya? Don't say it's nothing, katanya, kata Hagai. Seolah-olah Hagai bernubuat suatu hari Kristus akan berdiri di bait suci melihat ada satu orang wanita, perempuan tua, mungkin dia janda, membeli 2 peser uangnya. Itu mungkin tidak bisa bahkan membayar bea bait suci untuk dia sendiri. Membangun sinagoga mana bisa. Dikasihkan Nabi Yesus memuji perempuan itu di depan semua orang yang memberi dengan lump sum, dengan amount atau dengan jumlah yang jauh lebih gede. Yesus berkata ini bukan soal pemberian jumlahnya, tapi presentasi buat wanita itu. Dia memberikan segala yang dia miliki. Sekalipun kecil, sekalipun tidak berarti, dibutuhkan iman dan keberanian untuk dia maju ke depan dan menyerahkan itu ke dalam kotak bait suci. Waktu dia masukkan itu, dia tidak menunggu banyak dulu atau punya sesuatu. Dia persembahkan apa yang ada. Jangan pernah berkata nothing tuh 5 roti 2 ikan. Waktu dibawa datang ke Yesus oleh satu anak
kecil yang membawa rantangannya. Saya rasa anak itu namanya roti boy. Waktu Yesus menerima itu, Filipus yang membawanya, Filipus yang menemukan, tapi saya malu dengan komentarnya karena nama kita sama. Dia berkata, emangnya ini Tuhan ada 500 ribu kan? Tapi ini, what good does it do to feed the 5,000? You have no idea. Kalau kamu berkecil hati, kamu mengecilkan Tuhan. Whatever little you have, Tuhan tidak minta semua. Tapi berikan itu kepada Tuhan. Untuk Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita lakukan sesuatu dengan itu. You don't wait until you've got enough time to serve God. Karena ada orang berkata, nanti sampai aku sudah punya waktu. Lalu tiba-tiba ketika waktu sudah ada, dia stroke. Nanti setelah aku semua mortgage-nya dan sebagainya, setelah aku dapatkan rumah, idamanku, anak-anakku gimana. Anaknya udah besar, tiba-tiba anaknya kena narkoba. LGBTQ. Pada saat dia ready to serve God, dia tidak datang as a servant, tapi as a patient. Lebih parah daripada sebelumnya. Karena dia tidak pernah bawa culture kerajaan Allah itu masuk ke dalam rumahnya. Semua tentang mengejar dunia, sehingga anak-anaknya pun akhirnya jauh dari Tuhan. Ginilah, guru kencing berdiri, kencing berlari. Kok kucing? You cannot give to other people what you yourself don't have. Don't try to become something or someone. You try to teach other people to become. Don't pass on the lie. Jangan tunggu sampai nanti semuanya sudah beres. Hai papa, kepala keluarga, atau papa mama. Tunggu nanti, anakmu itu tambah gede. Today, kalau mereka tidak punya the culture of serving God, suatu hari mereka akan jadi korban dan Anda akan datang sebagai pasien ke dalam gereja. Makin susah, makin lama untuk melayani Tuhannya. Karena nggak mari-mari, nggak selesai-selesai itu masalah. Jangan kecilkan hal kecil yang kau miliki, baik itu waktu maupun talenta. Jangan kecilkan. Sebab kalau kau dan aku mempersembahkan itu, Tuhan tambah-tambahkan. Kepada barang siapa yang memiliki, kepadanya diberi lebih banyak lagi supaya dia melimpah. Tapi barang siapa yang tidak memiliki, dan juga dia menahan diri, apa yang dia miliki akan diambil daripadanya. Amin Bapak Ibu Saudara. That is the wrong concept. That is the lie the devil has planted in your head, in my head. The devil speaks maybe in a Singaporean accent. What good lah? Doesn't do any good. It doesn't do any good. What? Jangan pernah Anda kecilkan apa yang Tuhan percayakan. Sebab setiap hal kecil yang Allah percayakan dalam hidupmu, bukan hanya itu kepercayaan, itu juga adalah ujian. God is testing you with it. My offering is too small. My talent is not too significant. My time is not much. You don't wait until you have much. God can use anything that you offer to Him, commit to Him sincerely from your heart. Itu juga cerita 5 tahun lalu. Gereja ini baru berjumlah kurang dari 50. Betul ya, waktu itu ya, 5 years ago. Orang-orang di sekeliling saya di Indonesia berkata, janganlah tunggu nanti kalau udah gede gerejanya, baru setelah itu disahkan. Saya bilang, telur sama ayam, gimana jemaat bisa komit? Kalau kita pun gak serius dengan visi kita, bagaimana bisa mereka memberi diri? Saya beranikan diri melawan arus. Demi Yesus dan demi umatnya datang ke sini, gua sahin gerejanya. 5 years ago. Saya masih ingat kok, waktu itu di level lantai ke-4. Sekarang lantai ke-5, kita naik level. Saya masih ingat yang hadir saat itu karena kita hari ini merayakan 5th anniversary. Saya berkata, today this church is a local church. Jadi jemaat gak usah lagi khawatir, mikir. Gimana ya, mereka serius gak ya? Atau kita cuma persekutuan doa? No, this is a church. There is a pastor. Lalu saya sebut di situ, oh gereja ini gereja lokal yang sah. Wah, semua orang seneng banget. You don't wait until something becomes a lot. Then you believe that something is a something. If that's how you think, then will never be a something.
Mengerti ya Bapak Ibu ini? Nggak usah terjemahkan, karena saya terjemahkan juga saya bulat nanti hilang. Yang penting kita kuatkan hati kita. Kuatkan, katakan kuatkan hati.